Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin memberikan surat terbuka ya kepada Anies Baswedan yang akhir-akhir ini bagaikan meteor ya, namanya moncer di seluruh jagat politik Indonesia, apalagi setelah dia berhasil melaksanakan Formula E ya, yang diliput oleh dunia, satu racing dengan mobil listrik ya. Beda dengan Mandalika ya. Ini mobil listrik meskipun tidak didanai oleh BUMN, tidak disokong oleh dana dari pemerintah, tapi Anies Baswedan tetap memuliakan Pak Jokowi sebagai presiden untuk datang dan menyerahkan hadiah pertama untuk sang juara ya. Padahal dulu waktu Persija menang, klub sepak bola menang, dan penyerahan hadiah itu dilakukan bukan oleh Anies yang menjadi dewan pembina dari Persija di Gelora Bung Karno. Tiba-tiba saat rombongan presiden dan Anies itu akan menuju lapangan penyerahan piala untuk Persija, yang Anies adalah gubernur DKI Jakarta, tiba-tiba Anies oleh pasukan pengawal presiden itu dilarang untuk ikut rombongan presiden atau tidak diperkenankan untuk mengiringi, mendampingi Pak Jokowi dalam menyerahkan piala presiden kepada Jakarta, Persija Jakarta. Itu saat itu heboh ya, bahwa Anies dizalimi. Lah dia dewan pembina atau dewan pengarah atau pembina Persija, dan Persija menang, tidak boleh mendampingi Pak Jokowi sebagai presiden untuk menyerahkan piala kemenangan kepada Persija, padahal dia sebagai gubernur DKI ya. Sementara dulu sebelumnya waktu Ahok itu jadi gubernur, itu mendampingi Jokowi menyerahkan piala presiden kepada, bukan ke Persija yang menang, tapi kepada klub lain, kalau nggak salah Persib Bandung ya. Tapi Ahok sebagai gubernur DKI mendampingi itu Jokowi menyerahkan piala itu di Gelora Bung Karno. Tapi khusus Anies itu, Anies tidak boleh mendampingi itu, jadi dipisahkan. Untuk ini ada skenario khusus ya. Dan itu tentu bagi pendukung-pendukung Anies itu tentu mengecewakan, dan mulai kelihatan Anies mencoba untuk disisihkan ya dalam kaitan pentas politik nasional ya. Dan tentu saya ingin mengingatkan ya, perlunya Anies itu diberikan pengawalan khusus yang melingkungi dia, karena dia sekarang musuh-musuh politiknya itu sudah sangat nyata ya. Bermula dari ucapan-ucapan yang tidak adil, ucapan-ucapan yang merendahkan, dan bisa nanti diiringi dengan kekerasan secara fisik terhadap Anies Baswedan. Jangan lupa Novel Baswedan itu disiram air keras pulang dari sholat subuh berjamaah. Novel Baswedan, saudara dari Anies Baswedan, dan musuh politik dari Novel Baswedan adalah koruptor waktu dia itu menyelidiki kasus-kasus korupsi. Jadi koruptor melakukan perlawanan secara terbuka dengan menggunakan tangan aparat ya untuk menyiram Novel Baswedan sehingga matanya itu menjadi cacat permanen, dan tidak ada yang bertanggung jawab kecuali yang penyiram itu dihukum dengan sangat rendah, dan sekarang sudah bebas tanpa bisa tersentuh siapa aktor intelektual yang menyuruh dia menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan. Dan kekerasan-kekerasan politik terhadap lawan-lawan politik itu sudah dimulai dengan nyata di kilometer 50 ketika iringan-iringan dari Habib Rizik Syihab itu diburu oleh aparat. Tentu yang disasar adalah Habib Rizik Syihab, tapi karena dilindungi oleh pengawal itu dari Laskar Front Pembela Islam, 6 orang itu dibunuh. Jadi ini sebenarnya kekerasan politik, karena yang diburu adalah lawan politik yang terbesar, lawan
dari oligarki, yaitu Habib Rizik Syihab. 6 orang Laskar Front Pembela Islam itu mati, dan kemudian pembunuhnya itu divonis lepas, tidak dipenjara sampai sekarang. Sudah melalui proses-proses pengadilan, tapi 6 orang yang ditembus dengan 19 peluru itu oleh peluru dari Polda Metro Jaya itu, dari aparat resmi yang terorganisir itu, mayat itu tidak hidup lagi. Dan Habib Rizik sekarang dengan kasus lain, kemudian dia di penjara 8 bulan, didenda 50 juta, kemudian sekarang dimasukkan penjara. Ini yang bekerja adalah lawan-lawan politik dari Habib Rizik, dan kita tentu belajar dari pengalaman ini. Kekerasan politik yang nyata itu dimulai secara resmi pada tanggal 7 Desember 2020 saat tragedi atau peristiwa yang brutal di kilometer 50. Nasib yang sama tidak mungkin atau tidak mustahil itu menimpa Anies Baswedan dengan cara kaki yang dipotong sehingga dia tidak bisa maju dalam pertarungan calon presiden 2024. Dan musuh-musuh yang selama ini dengan narasi-narasi yang kasar itu dan cercaan-cercaan terhadap Anies itu bisa ditangkis oleh Anies dengan akhlak yang mulia dan kerap kali tidak dilawan, ya, tidak ditangkis, ya, tapi dijawab kritik-kritik dan celaan itu dengan karya yang nyata, sehingga lahirlah Jakarta International Stadium misalnya, dan lahirlah Formula E itu. Meskipun Anies dalam konteks Formula E juga dihadang oleh hak interpelasi dari partai tertentu di DPRD DKI dan juga kemudian dilaporkan ke KPK, dan tetap Anies melaju dengan karya-karya yang utama. Dan tetap lawan-lawan politik akan mengincar bagaimana memotong kaki Anies sehingga tidak melaju, tetapi tidak melaju dalam pertarungan Pilpres 2024. Tetapi kita tentu ingatkan, ya, pada penonton pesantren Jolali, kemungkinan Anies dihabisi secara fisik itu sebuah kemungkinan yang terbuka, sebagaimana upaya-upaya pembunuhan yang coba dilakukan oleh lawan-lawan politik terhadap Habib Rizik, yang konon ada yang menghitung lebih dari 10 kali percobaan pembunuhan, dan yang terakhir ada di kilometer 50, dan juga usaha yang sudah nyata untuk menghentikan, ya, kerja-kerja pejuang kebenaran seperti Novel Baswedan dengan cara disiram air keras. Bagaimana kalau Anies tiba-tiba disiram air keras? Pikirkanlah dari jarak dekat dalam sebuah kerumunan karena pengawalan yang lemah. Bagaimana kalau Anies kemudian cacat wajahnya, cacat matanya seperti Novel Baswedan? Apakah layak dia menjadi presiden karena cacat fisik? Dalam aturan yang baru, cacat fisik tentu tidak bisa maju menjadi calon presiden. Beda dengan zaman Gus Dur yang belum ada aturan itu. Segala cara yang jahat akan dicoba dilakukan oleh lawan-lawan politik Anies Baswedan yang makin menggila. Dan ini bukan ini sebuah kemungkinan yang terbuka. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga penonton semua, supaya hendaknya mulai hari ini pengawal atau Anies dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang jika bertindak bisa sekaligus melumpuhkan orang-orang yang jahat yang akan melukai Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuka Tuan Donat dari Parang Youtuber. Tertua di semesta, fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.